Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kita melanjutkan kembali materi tentang Israiliyat dalam tafsir. Kita menggunakan buku Israiliyat fit Tafsir wal Hadis karangan Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang seberapa jauh bahaya Israiliyat dalam merusak akidah kaum muslimin dan kesucian Islam. Di halaman yang ke-29 ini. Kita langsung membacanya biar lebih jelas. Yang ketiga, muddah khuturatil Israiliyat ala aqaidil muslimin wa qudsiyatil Islam. Seberapa bahaya Israiliyat pada akidah kaum muslimin dan kesucian Islam. La syakka annal Israiliyat bima hawathu min abatil wal khurafat nusiba al-kathiru minha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabatihi ridwanullahi alaihim wattakhadaha ba'dul mustaghilin bitafsir madahtan yasrahuna biha ba'da nususil Quran. Tidak diragukan lagi bahwasanya Israiliyat yang tergandung di dalamnya kebatilan dan khurafat. Banyak dari Israiliyat itu dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan sebagian orang yang menyibukkan diri pada tafsir itu menjadikannya sebagai materi, menjadikan Israiliyat tadi sebagai materi untuk menjelaskan beberapa nas-nas Al-Qur'anul Karim. Tushakkilu fi suratiha hadhihi khataran balighan wa syarran mustatiran wa dhalika liifda'iha ila nata'ij at-taliyah. Dalam penggambaran Israiliyat ini membentuk sebuah bahaya yang sangat berbahaya, ya, dan keburukan yang terkumpul di dalamnya. Wa dzalika liifda'iha ila nata'ij at-tali, dan hal itu akan mengantarkan Israiliyat pada hasil berikut. Seberapa besar bahayanya, yaitu hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, inha tufsidu 'alal muslimin aqaidahum bima tantawi alaihi min tasbihin wa tajsimin lillahi subhanahu wa wasfihi bima la yaliku bijalalihi wa kamalihi wa rubbama fiha min nafsil ismah anil anbiya'i wal mursalin. Sesungguhnya Israiliyat ini akan merusak akidah kaum muslimin, di mana di dalamnya terkandung pentasbihan, penyerupaan, dan membentuknya, memvisualisasikan, menyerupakan Allah dan memvisualisasikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyifati Allah dengan perkara yang tidak layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang di dalam Israiliyat juga ada penafian kemaksuman, menolak kemaksuman pada para nabi dan para rasul. Wa taswiruhum fi suratin man istabaddat bihim syahwatuhum wa daf'atuhum maladatihim wa nazawatihim ilal qaba'iha wa fada'iha la yataliku bi insanin adin fadlan an yakuna nabiyan. Kemudian penggambaran para nabi dalam gambaran yang
memunculkan syahwat mereka berlebih-lebihan, melebih-lebihkan syahwat mereka dan dorongan mereka kepada kelezatan yang berlebihan. Kemudian dan berlebihan kepada keburukan dan kehinaan yang tidak layak disifati oleh manusia biasa, terlebih lagi disifatkan kepada para nabi. Ya, jadi Israiliyat menggambarkan para nabi dengan keburukan, yaitu berupa syahwat, berupa foya-foya, dan berlebihan pada keburukan dan kehinaan. Wa min amthilati ma jaa minal munkaratil israiliyat mimma la yaliku bi jalalillahi wa kamalihi ma yudhkar fi safari takwin fil isha athamin ashar indal kalam an ihlaki qaumil Lut. Dan di antara contoh Israiliyat ada kemungkaran-kemungkaran yang terdapat di dalam Israiliyat tentang perkara yang tidak layak disebutkan dengan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya, yaitu yang disebutkan di dalam Safari Takwin, kitab orang Yahudi, bahasa Inggrisnya atau Genesis, dalam bab yang ke-18 tatkala berbicara tentang penghancuran kaum Lut. Di sini disebutkan dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Anallaha wa malakaini ma'ahu dhaharu li Ibrahim fi suratin rijali thalatha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan dua malaikat bersamanya itu menampakkan pada Ibrahim dalam bentuk tiga orang laki-laki. Fa khaufa listiqbalihim. Ibrahim pun takut dalam menyambut mereka. Wada'ahum liyastarihu indahu, dan menyuruh mereka untuk istirahat di sisinya. Wa yaghsilu arjulahum wa yut'amu fa ajabu fa asra'a ila khimatihi wa qala li Sarah asri'i bi thalathi kilat daqiqan samidan a'jini wasna'i khubzan millah. Nabi Ibrahim, mereka pun mencuci kaki mereka dan diberi makan. Fa'ajabu, mereka pun menjawab seruan Ibrahim. Maka Ibrahim pun bersegera ke rumahnya dan berkata kepada Sarah, bersegeralah dengan 3 kilo tepung putih, kemudian diadonil dan buatlah roti yang hangat. Kemudian thumma raqadha Ibrahim ilal baqar wa akhadha ijlan rakhsan wa a'tahu li ghulamihi liyujahhizahu lahum thumma akhadha zabadan wa labnan wal ijl alladhi a'addahu wa wada'ahu amamahum فأكلوا وهم جلسوا تحت الشجرة ثم أخذ الرب يكلم إبراهيم في أمر سارة وهلاك قوم لوط ولما فرغ من كلامه ذهب الرب ورجع Ibrahim إلى مكانه sampai akhir kisahnya. Kemudian Ibrahim ke tempat sapinya, kemudian dia mengambil anak sapi dan diberikan anak sapi tadi ke pembantunya untuk mempersiapkannya, dan Ibrahim pun mengambil keju, susu, dan anak sapi yang sudah dipersiapkan tadi dan menghidangkannya di hadapan tamu-tamu mereka. Mereka pun makan dan mereka duduk di bawah pohon. Kemudian Rob berbicara dengan Ibrahim tentang perkara Sarah yang akan melahirkan anak dan penghancuran kaum Lut. Setelah selesai dari percakapan dengannya, Rob pergi dan Ibrahim kembali ke tempatnya. Nah, inilah kisah yang terdapat di dalam buku Israel. Dan ini berbeda dengan kisah yang disebutkan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran disebutkan Al-Quran hinnama
ridu li kisati halaki qaumi Lut yusarrihu bi anna alladhi wafadu ala Ibrahim laisu illa malaikatan mursalin min kibalillahi azza wa jal ja'u fi suratin adamiyyin falam yuftinu likaunihim malaikah wa qaddama lahum ta'aman ijlan hanidan falam ya'kulu wa nakirahum wa awjasa minhum khifah fa fa'alimuhu annahum malaika arsalahumullahu liihlaki qaumil Lut. Dan Qur'anul Karim ketika memaparkan kisah penghancuran kaum Lot itu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang diutus kepada Ibrahim itu tiada lain adalah malaikat yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang datang bersama dua malaikat dalam kisah Bani Israel tadi. Utusan Allah itu datang dengan bentuk manusia, Adam. Falam yaftinu likaunihim malaika, sehingga Ibrahim tidak memahami bahwasanya mereka adalah malaikat, sehingga Ibrahim menyiapkan bagi mereka makanan berupa anak sapi yang dipanggang, akan tetapi mereka tidak memakannya, sehingga memunculkan keingkaran pada Ibrahim dan merasa takut. Maka mereka pun mengasih tahu bahwasanya mereka adalah malaikat yang Allah utus untuk menghancurkan kaum Lut. Ini berbeda dengan kisah Israel tadi. Ja'at hadhil kisah fil Qur'anul Karim nakiyatan min hadhil hara al-Israeli. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim secara bersih dari perkataan-perkataan kosong Bani Israel tadi. Hal itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Hud ayat 69 sampai 70. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hanid falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Itu kisah yang benarnya di dalam Al-Qur'an. Dan di antara contoh hal itu yang tidak layak bagi Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya adalah cerita yang terdapat di dalam bab 2 di Safarit Takwin, kitab Genesis orang Yahudi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan dunia, maka istirahat pada hari ke-7 dan memberikan keberkahan pada hari itu dan mensucikannya karena dia beristirahat di dalamnya dari semua amal perbuatannya. Ini kisah Israiliyat yang tidak layak disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Padahal yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan di Al-Qur'anul Karim. Wal Qur'anul Karim yanfi at-ta'ab anillahi fi sarahatin wa wuduhin. Al-Qur'an itu meniadakan sifat letih dari Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan gamblang. Dan hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya dalam 6 hari dan kami tidak terkena rasa letih pun. Jadi Allah tidak memiliki sifat letih sebagaimana yang disebutkan di dalam cerita Israiliyat. Ini akan merusak akidah kaum muslimin kalau Israiliyat digunakan karena menyelisihi akidah kaum muslimin. Amin amthilati ma ja'a min manakiril Israiliyat mimma yaqdahu fi anbiya wa yanfi anhum al-usmah
ma ja'a fil ishah at-tasi' asyar min safari takwin min anna ibnatai Lut saqata abihima khamran fazana bihima wa hamalata minhu wa waladat kulla minhuma waladan ibnul kabir abul mu'abiyin wa ibnus saghir abul baniyamun ila yaum. Di antara contoh yang merupakan kemungkaran-kemungkaran cerita Israiliyat yang merusak atau menjelekkan para nabi dan menafikan sifat maksum kepada mereka sebagaimana yang terdapat di dalam bab 19 di kitab Safar Takwin Genesis, bahwasanya dua anak perempuan Lot ini memberikan minuman khamr pada ayahnya. Kemudian dia berzina dengan keduanya sehingga keduanya pun hamil dan melahirkan dari setiap keduanya seorang anak. Anak yang besar Abu Ma'abin, anak yang kecil Abu Bani Amun. Nah, ini cerita Israiliyat yang menghinakan nabi, yaitu di sini Nabi Lot. Padahal Al-Qur'anul Karim wal Qur'anul Karim yusarrihu bi anna Lutan ankara ala qaumihil fahisha fi launin min alwaniha. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa Nabi Lut itu sangat mengingkari perkara yang keji kepada kaumnya dari berbagai macam kekejian yang terjadi di kaumnya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Di surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Gimana ini tergambarkan? Fakaifa yutasawwar minhu wa huwa nabiyullah al-ma'sum ay yaqa'a 'alal fahisha fi aqbahi halatiha wa afhashi suwariha. Bagaimana bisa tergambarkan dia itu nabi Allah yang maksum. Bagaimana bisa tergambarkan dia terjatuh pada perkara yang keji dalam kondisi yang paling hina dan bentuk yang paling keji. Dan padahal dia nabi Allah yang maksum, yang terjaga dari segala perbuatan yang hina. Sehingga Israiliyat tadi sangat bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Wa min amsalatihi aidon, dan di antara contohnya juga adalah cerita yang terdapat dalam Safari Samuel Tsani, dalam kitab Safar Samuel yang kedua, Al-Ishah Al-Hadi Asyar pada bab yang ke-11, disebutkan bahwa Dawud alaihissalam data masa'in qama ala saririhi wa tamshi ala sathi baitil malik fara'a man ala sathi imra'atan tastahim wa kana al-mar'atu jamilatul mandar jiddan fa arsala Dawud wa sa'ala 'anil mar'ah wa akhbara annaha zawjatu Uriya fa arsala Dawud man ahdaraha ilaihi فاضطجع معها فحملته وأخبرته بذلك وأراد أن يتخلص من أوريا حتى تخلص له زوجته فكتب إلى يوآب أن يجعل أوريا في وجه الحرب الشديد وأن يرجعوا من ورائه حتى يضرب فيموت sampai akhir kisahnya. Di dalam Israiliyat ini disebutkan Nabi Dawud pada suatu sore hari berdiri dari tempat tidurnya dan berjalan di atas rumah Malik, istana. Kemudian dia di atas loteng, dia melihat seorang wanita yang sedang mandi dan wanita itu adalah wanita yang paling cantik. Kemudian Nabi Dawud mengirim orang dan untuk bertanya tentang wanita tadi. Kemudian dia dikabari bahwasanya dia adalah istri Uriah.
Kemudian Nabi Daud memerintahkan orang untuk menghadirkan dia di hadapannya. Kemudian terjadi hubungan dengannya sehingga dia pun hamil, wanita itu pun hamil, dan wanita itu mengabarkan hal itu kepada Nabi Daud. Dan Nabi Daud pun ingin menyelesaikan urusan dari Orea hingga selesailah urusan dengan istrinya. Maka dia menulis kepada Yoab untuk menjadikan Orea di barisan perang yang sangat sangat berat, sehingga dia tidak balik lagi hingga dia terpukul dan mati. Nah, ini cerita yang dusta berkaitan dengan Nabi Daud. Wa ma kana li Daud alaihi salam wala li ayyi nabiyyin ay yasqata illa haddal had fi hama'ati syahwah fayazni bimra'ati ghairihi wa yakhtalu ala qadlihi in hala fariyah biliqa'in mafduhah wal ajab anha fi kitabin yaz'umu annahu muqaddas wa yunsabu ilallahi subhanah. Dan tidak ada Nabi Daud alaihissalam ataupun nabi-nabi yang lainnya itu tidak akan terjatuh pada batas yang hina kesahwatan ini, sehingga berzina kepada istri orang lain dan berusaha untuk membunuh suaminya. Ini cerita yang sangat dusta, jelas-jelas dusta. Dan yang takjub lagi bahwasanya ini dianggap di dalam kitab yang dikira itu suci dan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab orang Yahudi. Kemudian wa min amthilati ma yakhullu bimaqamin nubuwah aidan wa yaj'alun nabiyya da'iyatan linaqidi da'watihi wa hadaman li asli risalatihi ma ja'a fil isha' ats-tsani wa tsalatsin min safaril khuruj. Dan di antara contoh juga yang menggoyangkan kedudukan Nabi dan menjadikan Nabi sebagai penyeru yang menentang seruannya dan untuk merusak dasar risalah yang diserukan oleh para nabi. Seperti cerita yang terdapat di dalam bab 32 dalam kitab Safal Khuruj, kitab orang Yahudi. Disebutkan di sini anna Harun alaihissalam huwallazi sana'al ijl li bani Israel, bahwasanya Nabi Harun alaihissalam dialah yang membuat sapi emas untuk Bani Israel dan menyeru mereka wada'ahum ila ibadatihi untuk beribadah kepada sapi tadi. Nah, ini cerita Israiliyat. Padahal Al-Quran menjelaskan apa yang dijelaskan, wal Qur'anul Karim yusarrihu bi anna alladhi sana'al ijla li bani Israil huwa Musa as-Samiri. Al-Quran menjelaskan bahwa yang membuat sapi emas bagi Bani Israel adalah Musa Samiri. Wa an Harun ankara dzalika wa darahum ay yuftanu bih. Bahwasanya Nabi Harun itu mengingkari perbuatan itu dan memperingatkan kaum Bani Israel agar tidak terfitnah dengan anak sapi emas tadi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat 83 sampai ke 90. Ini panjang, bisa dilihat di dalam Al-Qur'an dan dilihat di terjemahannya tadi nanti. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatala 'alaikumul ahdu am aradtum an yahilla 'alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina
ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Jadi dari kisah ini menyebutkan yang membuat anak sapi tadi adalah Samiri. Kemudian yang menyeru untuk beribadah kepadanya adalah Samiri juga. Dan Nabi Harun itu memperingatkan kaumnya agar tidak terfitnah dan menjelaskan kepada kaumnya bahwa Rabb yang berhak diibadahi adalah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan cerita Israiliyat. Wa fi ba'di kutubi tafsir minal Israiliyat allati taqdahu fi ismatil anbiya syai'un katsir. Sawfa nadhkuru ba'dahu indal kalam anil Israiliyat fi kutubi tafsir wal hadis. Dalam beberapa kitab tafsir itu ada Israiliyat yang mengotori kemaksuman para nabi, yaitu cerita-cerita yang sesuatu yang banyak yang akan kami sebutkan beberapa cerita tadi saat berbicara tentang Israiliyat dalam kitab tafsir dan hadis pada bab selanjutnya ya, insya Allah. Itu yang pertama, bahwasanya Israiliyat ini merusak akidah kaum muslimin. Yang kedua, apa? Bahayanya apa? Innaha tusawwirul Islam fi suratin dinin khurafi yakni bi turhatin wa abatila la asla laha wa kulluha nasiju ukhulid dalah wa khiyalat jama'atil mudallalah. Sesungguhnya Israiliyat itu menggambarkan Islam pada gambaran agama yang khurafat, menggambarkan Islam dengan gambaran ini agama khurafat, ini penuh dengan kedustaan dan kebatilan yang tidak ada dasarnya, dan semua hal tersebut ini disusun dengan akal yang sesat dan tipu daya oleh golongan-golongan yang sesat. Wa min amthilati dzalik ma yurwa fi sifati Adam alaihi salam min anna ra'sahu kana yablughu sama sahab awis sama wa yuhaquha fa'tarahu lidzalika walamma habata 'alal ard baka 'alal jannah hatta balagat dumu'uhu al-bahra wajarat fiha as-sufun وما يروى في شأن داود عليه السلام من أنه سجد لله تعالى 40 ليلة وبكى حتى نبت العشب من دموع عينها ثم زفر زفرة هاج لها ذلك النبات. Di antara contoh hal itu adalah cerita yang diriwayatkan tentang sifat Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya kepala Nabi Adam itu sampai ke awan atau sampai ke langit sehingga terjadi gesekan dengannya hingga menjadikan kepalanya ini botak. Ini cerita dusta Israel. Tatkala Nabi Adam turun ke bumi, dia nangis karena meninggalkan surga hingga air matanya ini menjadi lautan sehingga kapal-kapal pun bisa berlayar di air matanya. Kemudian cerita yang diriwayatkan tentang urusan perkara Nabi Daud alaihissalam, bahwasanya dia sujud kepada Allah 40 malam dan nangis hingga tumbuh rumput di air kedua matanya. Jadi tumbuh rumput di tanah yang ada air kedua matanya. Kemudian mengeluarkan suara, terdengar suara yang besar yang mengguncang dari tumbuhan itu.
Ini cerita yang khurafat, Israiliyat, yang menggambarkan tentang Islam itu agama yang khurafat, dengan kalau cerita-cerita Israiliyat ini dipakai. Kita lanjut. Wa min dzalika aidan ma dzakarahu Qurtubi an tafsirihi liqaulihi ta'ala alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, sampai akhir ayat di surat Ghafir ayat yang ke-7. Dan di antara contoh hal tersebut itu cerita yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ini contoh Israiliyat. Dalam tafsirnya menyebutkan bahwa anna hamalatal ars arjuluhum fil ardi sufla wa ru'usuhum qad harakat al ars. Bahwasanya para pemikul ars ini kaki mereka ada di bumi yang bawah dan kepala mereka membakar ars. Kemudian ini cerita yang palsu dan Israiliyat. Kemudian cerita yang diriwayatkan fi nafsil maudi anil Ka'ab al-Ahbar, cerita palsu yang diriwayatkan, cerita yang sama yang dinisbatkan kepada Ka'ab bin al-Ahbar. Sebagaimana dia berkata, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, lamma khalaqallahu ta'ala al-arsya qala lan yakhluqallahu khalqan a'dhama minni fahtazza wa tawaqahu Allahu bihayyah lil hayyah sab'una alf janah fil janah sab'una alf rishah fi kulli rishah sab'una alf wajh fi kulli wajh sab'una alf fam fi kulli fam sab'una alf lisan yakhruju min afwahiha fi kulli yawmin min at-tasbih adad qadril matar wa adad الشجار أو الورق وعدد الحصى والثرى وعدد أيام الدنيا وعدد الملائكة أجمعين فالتوت الحية بالأرش والأرش إلى نصف الحية وهي متلوية عليه. Ini cerita dusta. Tatkala Allah menciptakan arsy, singgasana tadi berkata, Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih besar dariku. Maka fahtazat, maka bergoyanglah hal tersebut. Allah menimpakan kepada arsy tadi hayah, ular. Di ular tadi memiliki 70.000 sayap, dan di sayap, setiap sayap ada 70.000 bulu. Di setiap bulu ada 70.000 wajah. Di setiap wajah ada 70.000 mulut. Di setiap mulut ada 70.000 lisan. Yakhruju min afwahiha, keluar dari lisannya tadi setiap hari tasbih, bacaan tasbih, sejumlah rintikan tetesan air hujan, dan sejumlah pohon dan dedaunan, sejumlah kerikil dan embun, sejumlah hari-hari dunia, sejumlah malaikat semuanya, sehingga ular tadi pun menghancurkan arsy. Ini cerita-cerita Israiliyat yang dusta, yang menggambarkan agama seakan-akan agama Islam ini agama khurafat. Kemudian yang ketiga, apa sih bahayanya Israiliyat? Innaha kadat tudhibu bithiqah fi ba'dil ulama'i salaf minas sahabat wat tabi'in, waqad usnida min hadhil Israiliyat al-munkarah syai'un laysa bil qalil ila nafarin min salafina as-salih alladhi urifu bithiqah wal adalah washtuhiru bainal muslimin bitafsir wal hadis wa tubiru minal masadir ad-diniyah al-hamah min indal muslimin fatuhimu min ajli nisbati hadhil isra'ilat ilaihim bi absya'il ittihamat.
Sesungguhnya Israiliyat ini hampir-hampir saja bisa menghilangkan kekokohan, keteguhan, dan sifat adil dalam beberapa ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in yang disanadkan kepada mereka cerita-cerita Israiliyat ini, yaitu kalangan sahabat ya dan tabi'in yang bukan sedikit, tapi banyak dari orang-orang yang salaf, yang soleh, yang mereka itu dikenal dengan thiqah, keteguhan, dan dikenal dengan sifat adil. Mereka juga dikenal di antara kaum muslimin dengan tafsir dan hadis, dan mereka juga dianggap sebagai bagian dari sumber-sumber agama yang penting dari kalangan kaum muslimin. Mereka dituduh karena sebab ada nisbat nisbat cerita Israel kepada mereka ini dengan tuduhan yang sangat sangat keji. Wa'addahum ba'dul mustasrikin wa man masya fi rikabihim minal muslimin madsusin alal Islam wa ahlihi. Dan beberapa orang-orang orientalis dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan kaum muslimin itu telah menghitung, telah menyebutkan orang-orangnya, yaitu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa min aktsari haula'i salaf nailan minhu wa tahammulan alaihi, dan di antara mereka orang-orang salaf yang yang dicela dan dinisbatkan kepada Israiliyat adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Akbar, Wahab bin Munabbih, mimman lahum fil Islam qadamun rasikhah, wa sawfa nu'ridu fi ma ba'du li mauqif haula'i wa ghairihim min riwayat Israiliyat insyaallah ta'ala. Yang disebutkan itu ada Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Akbar, Wahab bin Munabbih, dan di antara orang-orang yang masuk Islam dahulu, awal-awal Islam, dan roksih ilmunya pun dalam. Hal ini akan dipaparkan oleh kami, oleh mu'alifnya dalam bab berikutnya tentang mauqif, prinsip mereka dan lainnya tentang riwayat-riwayat Israiliyat. Bagaimana pandangan mereka pada riwayat Israiliyat. Insya Allah akan dijelaskan pada bab berikutnya. Intinya di yang ketiga ini bahwasanya Israiliyat salah satu bahayanya adalah berusaha untuk menghilangkan sifat thiqah, keteguhan, dan sifat adil yang dimiliki oleh para sahabat dan tabi'in dengan tuduhan yang hina. Kemudian yang keempat, innaha kadat tusrifun nas anil ghardi alladhi unzila al-Qur'an min ajlihi wa tulhihim anit tadabbur fi ayatihi wa intifa'i bi ibarihi wa idatihi wal bahthi an ahkamihi wa hukmihi ila tawafuhin la khaira fiha wa saghair لا وزن لها وتفاصيل لا يعد أن يكون الاشتغال بها والبحث عنها عبثا محضا. Sesungguhnya Israiliyat itu juga hampir memalingkan manusia dari tujuan Al-Quran itu diturunkan. Karenanya memalingkan manusia dari tujuan asasi diturunkannya Al-Quran dan melalaikan mereka dari tadabbur pada ayat-ayatnya dan mengambil manfaat dari ibrah, ungkapan-ungkapan dan nasihat-nasihat dalam Al-Quran, dan melalaikan mereka dari penelitian tentang hukum-hukum dan hikmah yang terdapat dalam Al-Quran. Mereka dilalaikan dan dipalingkan kepada sesuatu hal-hal yang hina, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Dipalingkan pada hal-hal yang kecil, yang nggak ada timbangan keberatannya, itu nggak ada timbangannya, nggak ada nilainya.
dan hal-hal yang rinci yang tidak nggak perlu di disibukkan diri kitanya dan meneliti perkara yang sia-sia saja, meneliti hal yang sia-sia. Wa mudhi'atin lil waqti fi ma la faedah, dan menghabiskan waktu dalam perkara yang tidak ada faedahnya untuk diketahui. Wa min amthilati dzalik, dan di antara contoh hal tersebut adalah seperti al-kalam an launil kalbi ahli kahfi wasmihi wa an asa Musa min ayyi syajar kanat an ismil ghulam alladhi qatalahu Khudar wa an tuli safinati Nuh wa ardiha wa irtifaiha wa asma al-hayawan alladhi humilat fiha wa ghaira dhalika mimma tawahul Qur'an al-Karim wa sakata anhu li adami fa'idah ta'udu 'alal muslimin min dzikrihi lahum wa ma'rifatihim bihi. Di antara contoh yang memalingkan manusia dari tujuan asasi diturunkannya Al-Quran adalah meneliti hal yang nggak ada gunanya, seperti mencari berbicara tentang warna anjing Ahlul Kahfi, Ashabul Kahfi, itu apa warna anjingnya. Nah, ini nggak ada faedahnya. Kemudian nama anjingnya itu siapa, ini juga nggak ada faedahnya. Atau tentang tongkat Nabi Musa, tongkatnya dari pohon apa, itu nggak ada faedahnya. Atau tentang nama anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Hudar, ini nggak ada faedahnya juga. Dan berbicara tentang panjang kapal Nabi Nuh, panjang dan lebarnya berapa, kemudian ketinggiannya berapa, nama-nama hewan yang dibawa di dalam kapal itu apa saja, ini semuanya tidak ada faedahnya. Wa ghaira dzalika, dan hal-hal yang lainnya juga yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an, dan Al-Qur'an mendiamkan hal tersebut karena nggak ada faedahnya yang akan kembali kepada kaum muslimin untuk disebutkan hal tersebut, dan mengetahui hal itu juga nggak ada faedahnya. هذه هي جوانب الخطورة على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام من رواية الإسرائيليات، ولا زالت اليهود تبذل من جهدها لإفساد عقائد المسلمين وإضعاف ثقتهم بمقدساتهم من القرآن والسنة وما يتصل بهما، وزعزعة ثقتهم في سلفهم الصالح الذي حملوا رسالة الإسلام ونشروها في ربوع المشرق والمغرب، وما الزهر الإسرائيلي وغيره من دعاة اليهودية المستشرقين من مات منهم ومن لا يزالون منتشرين إلى يوم بصفة خاصة في القارة السوداء كما يقولون إلا معاول هدم للإسلام والله من ورائهم محيط. Inilah segi-segi bahaya atas akidah kaum muslimin dan kesucian Islam dari riwayat-riwayat yang disebabkan dari riwayat-riwayat Israiliyat. Dan orang-orang Yahudi senantiasa mengerahkan usahanya untuk merusak akidah kaum muslimin dan melemahkan keteguhan mereka tentang pensucian terhadap Al-Quran, hadis, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Za'atin, dan menggoyang keteguhan kaum muslimin pada
para salaf soleh, para pendahulu yang soleh. Jadi orang Yahudi berusaha untuk menghilangkan kepercayaan kaum muslimin kepada orang-orang soleh yang terdahulu, yang mereka telah mengemban risalah Islam untuk disebarkan di seluruh dunia dalam rubu uh, al-Masyriq wal Maghrib, di seperempat dunia yang sudah mereka lakukan. Dan Jul Zihar, seorang Israeli, dan yang lainnya dari para dai Yahudi orientalis dan orang-orang yang mati di antara mereka dan orang-orang yang masih senantiasa menyebarkan paham mereka sampai hari ini dengan sifat khusus di daerah Qara Sauda, daerah Afrikia, sebagaimana yang mereka katakan tidak lain adalah untuk mencoba untuk menghancurkan Islam. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah Maha meliputi dari segala yang mereka perbuat. Allah mengetahui apa yang mereka inginkan, dan Allah lebih mengetahui, dan makar Allah lebih bahaya daripada makar yang mereka lakukan. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.